Jemaat dimohon berdiri. Marilah ibadah ini kita saksikan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya beserta kita sekalian. Amin. Dan beserta saudara. Dipersilahkan untuk duduk. Sebagai kata pembuka dalam ibadah siang hari ini, transfigurasi adalah peristiwa di mana Yesus berubah rupa dengan disertai pakaiannya yang putih berkilau-kilauan. Peristiwa ini menggambarkan keilahian Yesus. Dalam peristiwa tersebut, Petrus takjub hingga menjadikannya ingin berlama-lama menikmati keadaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Peristiwa tersebut tidak lama berlangsung. Peristiwa transfigurasi mengajak umat untuk tidak berlarut dalam romantisme sekejap saja. Transfigurasi justru hanya merupakan sebuah jembatan semata, di mana Allah ingin menunjukkan bahwa sebentar lagi anak manusia akan menderita. Apalagi penderitaan yang akan dijalani Yesus tersebut merupakan akumulasi dari dosa-dosa manusia. Dalam keadaan yang demikian, umat diajak menyadari tentang keberadaannya, di mana manusia yang berdosa disadarkan untuk bersedia diubahkan menjadi kemuliaan Allah. Demikianlah di dalam kitab Keluaran
24 ayat 12 sampai dengan 18. Judul perikop adalah Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendekati gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Cinta kasih Allah kepada umat terwujud dalam peristiwa salib, kematian dan kebangkitannya, karya penyelamatan yang dimulai sejak dari kelahirannya, pembaptisannya dan transfigurasinya. Dengan satu benang merah
inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, mengisyaratkan bahwa perubahan atau lebih tepatnya pembaharuan menjadi keniscayaan bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Sudahkah kita melakukannya? Hening sejenak, kami persilahkan. Cukup, marilah menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan nyanyian penyesalan yang terambil dari Kidung Jemaat 25 bait 1 dan 3. Ya Allahku di cahayamu. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Allah seperti yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 19 demikian. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan saling berdamai dengan saudara-saudara kita yang hadir pada kebaktian siang hari ini. Kita akan memberikan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai, salam damai. Marilah bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 200. Ku diubahnya sebanyak 2 kali, dan nanti yang kedua kita akan menyanyikan sambil berdiri. Ku diubahnya saat berserah kepada
diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap, yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Kita akan bangkit berdiri. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Kita akan bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur dan terima kasih Tuhan, karena pada pagi menjelang siang ini Tuhan, Engkau berkenan memberikan waktu kepada saya, kepada saudara kami yang ada di Pandan Keropak, kepada seluruh jemaat yang bisa hadir di tempat ini, dan Engkau sertai dalam keadaan selamat. Tuhan, sebuah kebahagiaan yang luar biasa, karena pada hari Sabat ini Tuhan, kami bisa paling bertegur sapa, kami bisa saling memberikan senyum kebahagiaan, kami bisa memberikan sukacita kami. Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau juga telah ubahkan hidup kami di dalam kegemaran yang lama. Engkau perbarui dengan kegemaran baru yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Allahku, kami ingat akan saudara kami yang saat ini tidak bisa hadir di rumah-Mu ini Tuhan, seperti yang terkasih Ibu kami Murni yang sudah beberapa waktu yang lalu menderita sakit penyakit Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, berilah kesembuhan. Di dalam nama Yesus. Berilah juga pertolongan saudara kami Tuhan, apabila tidak kami sebutkan dalam satu persatu nama mereka. Angkatlah sakit penyakit, angkatlah keringkian raganya, berilah kekuatan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, di saat usia kami sudah banyak yang sudah sepuh, Tuhan, begitu banyak penderitaan karena fisik kami, fungsi indera kami yang berkurang jauh. Tuhan, kami yakin dan percaya di dalam kuasa tangan-Mu Engkau akan memberikan kesehatan, Engkau akan memberikan kekuatan, dan kami serahkan sepenuhnya di dalam kuasa tangan-Mu. Kami juga berdoa akan saudara kami yang saat ini mungkin di dalam situasi pekerjaan, di tengah-tengah pekerjaannya Tuhan, pimpin mereka Tuhan,
Berilah kemampuan dan kecakapan, berilah ketekunan dalam pekerjaan, sehingga akan mendapatkan berkat yang baik bagi keluarga dan kami semua. Kiranya Engkau juga berkenan menyertai Tuhan di dalam pekerjaannya Tuhan, senantiasa memegang kejujuran, ketaatan kepadamu. Kami juga berdoa kepada saudara kami yang saat ini mungkin berusaha menjauh dari Engkau Tuhan, mengeraskan hatinya Tuhan. Datanglah kepada mereka Tuhan, jamahlah Tuhan, bukalah hati nurani mereka Tuhan, sehingga saudara kami akan terpanggil kembali Tuhan, sehingga bersekutu di tengah-tengah kami. Tuhan, kami juga tidak lupa akan keberadaan kami sebagai jemaat gereja Kristen Jawa Wirasari yang saat ini penuh tantangan, yang saat ini mengalami dinamika permasalahan pendanaan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang lebih Tuhan di dalam kuasa-Mu. Engkau akan memberikan kecukupan di dalam kami bersekutu melakukan kegiatan-kegiatan, dan kami semua serahkan di dalam kuasa tangan Tuhan. Saat ini kami juga ingat akan anak-anak kami Tuhan, yang masih butuh pertolongan-Mu dari tingkat PAUD, TK ataupun perguruan tinggi Tuhan. Lindungilah mereka, berilah kesejahteraan mereka, berilah kebahagiaan Tuhan di masa-masa mereka tumbuh dan belajar. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi tanggung jawab mereka Tuhan akan betul-betul terwujud Tuhan dengan tekun belajar. Berilah kemampuan juga kepada orang tua kami masing-masing Tuhan, untuk bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan anak-anak kami. Ya Allahku, kalaupun di dalam ibadah pada saat ini terselip dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja ataupun tidak, mohon pengampunan-Mu ya Allahku. Kami serahkan dosa-dosa kami, dan kami mohon pengampunan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelayanan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan terambil dari Roma 12 ayat yang ke-1 yang berkata demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pelengkap Kidung Jemaat 242, bait yang pertama sampai selesai, kantong diedarkan menjadi nyanyian persembahan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku,
Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur kami haturkan kepadamu ya Allah atas kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga kami pada kesempatan siang hari ini dapat berkumpul di sini di rumah-Mu ya Tuhan, untuk beribadah dan mendengarkan segala firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini pula kami telah menyampaikan persembahan kami kepadamu melalui persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan juga uang kematian. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, dan Engkau terima dalam tangan kasih-Mu. Dan kami juga mohon ya Tuhan, kiranya kami yang telah berkumpul di sini Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau curahkan Roh Kudus-Mu atas kami Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan kami pun juga mohon berkat ya Tuhan kepada Bapak Budi Prayitno yang akan menyampaikan firman-Mu pada kesempatan siang hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu turun ke tengah-tengah kami Tuhan, yang memberikan pengajaran kepada kami secara langsung Tuhan, sehingga kami dapat mengerti segala firman yang akan Kau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami pun berdoa untuk jemaat kami yang pada kesempatan ini belum dapat hadir bersama kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati pula, Kau ketuk pintu hati mereka, agar mereka tergerak untuk dapat kembali, untuk dapat bersama-sama dengan kami memuliakan nama-Mu. Dan ya Tuhan, kiranya inilah doa dan permohonan yang kami aturkan dan sembahkan kepadamu. Dan hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini, saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan mencoba membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan akan melakukan firman Tuhan. Perikop yang akan kita baca secara bergantian dari Injil Matius 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Kita akan membaca secara bergantian, dan saya akan memulai dari ayat yang pertama. Injil Matius 17 ayat 1 sampai dengan ke-9. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia yang sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka,
Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melakukannya. Haleluya. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sugeng enjang menjelang siang. Salam. Sami sehat nggih? Puji Gusti nggih. Janipun kula was-was dados enjang wau antara saya berangkat berpelayanan di Pepandan Kropak atau tidak, karena kondisi saya. Terus kalau dalu, kalau kalian Mas Edi, Bu Siti, Mas Ayub, ugi Bapak Pendeta majelis ingkang sanesipun ngawontenaken rapat yang tertunda 1 minggu dan dimulai dari pukul kalih nggih dugi jam 8. Nah, akhiripun rampung dahar telat kok meneh nggih. Dugi griya kula mboten ngrasa mboten sekeca sanget. Teng Madaran menika sebah panas. Cobi pados pil kula unjuk cobi kula ngombe nggih. Mboten perubahan. Menika berlangsung ngantos jam 6:30 enjang wau. Terus kula bolak-balik dateng kamar mandi, kula sampai muntah-muntah ping 3. Gitu. Mboten tilem, namung sekitar 1 jam sempat mun rodok kepenak menika. Tapi demi tanggung jawab tepat sekitar jam 3.30 sebelum kula muntah ingkang kaping kalih menika kula nyobi buka Alkitab tapi burem di pandangan niku teng peninggal kula menika. Arikon mendhet HP. Kula mencoba mempersiapkan bahan khotbah dinten menika yang belum terselesaikan saat saya pulang dari gereja sewaktu rapat, karena memang kondisi saya betul-betul mboten kiat gitu. Kula pun bingung apakah kula badhe ngubungi kanca-kanca majelis dhateng Kropak utawi majelis induk. Kula kinten mboten saged karena juga beliau juga semua capek, kelelahan. Akhiripun kula namung ndedonga. Paringono kadhe Gusti. Kula nyobi mbikak HP mboten mbikak lembaran menika karena mboten burem teng peninggal kula terus akhiripun kula saged mempersiapkan. Saya yakin percaya bahwa kuasa Tuhan akan memberikan. Dan begitu saya berangkat mun kula pun ngobo lari kula ingkang ragil engko terkele nang Kropak nggih Pak. Tapi kula hitung-hitung melih lebih kuat. Saat saya memasukkan kidung pujian bahan-bahan ibadah pada saat ini ke tas itu merasa kuat dan akhirnya kula saged karena penyertaan Tuhan dan saya puji Tuhan saya bisa datang dengan selamat. Bapak dan Ibu serta yang terkasih, kuasa Tuhan itu memang luar biasa dan ini sekaligus memberikan gambaran kepada kita semua, kepada saya yang kemarin saya mungkin lantang di dalam rapat majelis. Tapi tiba-tiba down,
keadaan yang titik terendah, bahkan merasa tidak mampu untuk katakan apakah saya nanti bisa melanjutkan kehidupan besok. Pasti kekhawatiran wonten nggih, pasti selaku manusia. Nah, di dalam tema pada pagi ini adalah berkomitmen untuk berubah. Di dalam pelajaran di tingkat SMP atau SD itu sudah sampun dipun paringi menika bentuk metaformosa, proses metaformosa ataupun pergantian. Nek jenengan kula sedaya ingkang asli teng desa ngeten iki mon hafal, tapi mboten ngerti istilahipun. Napa to metaformosa? Nggih menika proses perubahan dari telur ulat menjadi kepompong, akhirnya menjadi kupu-kupu. Gitu, menika prosesipun naminipun metaformosa. Nek kangge kula kalian jenengan Bapak Ibu yang sampo-sampo ngertose ya ana entung saka ndi? Saka uler ndi uler wis tuwa. Lah ulere saka ndi? Saka ndoke kupu kan ngaten ta? Nah, metaformosa itu demikian. Jadi proses dan mereka mengalami ulat dari telur menjadi netas, menjadi ulat yang kecil, kemudian ulat dewasa dan menjadi kepompong diam. Wong nek ngarani topo gitu. Terus muncul dari kupu-kupu yang indah yang bisa kita nikmati walaupun kita tidak tahu jane nek kupu-kupu sakdurunge itu uler geni, uler dompo, uler sing gilani meleh kadang itu. Tapi setelah berwujud indah menjadi kupu-kupu, kita akan tertarik bahkan dikejar. Malah nek sing nem-neman tasih kasmaran niku wah oyak-oyakan kados teng film niku nggih, ngoyak kupu sareng-sareng. Nah, di dalam Matius 17 tadi disampaikan transfigurasi, bukan sama dengan proses metamorfosis tadi. Transfigurasi adalah penampakan Tuhan Yesus sebelum disalibkan, menunjukkan keilahiannya. Di dalam gunung nampak mengajak Yakobus, Petrus dan Yohanes saudaranya itu di atas. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan bercahaya seperti matahari. Kita mboten saged bayangke nggih. Bercahaya seperti matahari. Kados srengenge. Kira-kira nek awake dhewe ndeleng pripun? Blereng nggih to? Blereng sangat. Cahayanya putih berkilau-kilauan, pakaiannya putih berkilau-kilauan. Menika dadosaken Petrus, Yohanes lan Yakobus kaget, merasa senang, dan di situ ada Musa dan Elia. Monggo kita ngertos piyambak Nabi Musa kalian Elia sampun kapundhut kalian Gusti, sampun beberapa abad yang lalu, tidak hanya tahun, berapa puluh tahun. Tapi kenapa mereka bersama? Ini adalah penampakan Tuhan Yesus sebagai Mesias, keilahiannya. Tetapi karena begitu semangatnya, Petrus menyampaikan kepada Tuhan Yesus, Gusti kula tak damel kemah tiga kagem Musa, kagem Elia, kagem panjenengan. Tetapi Tuhan tiba-tiba awan menyelimuti dan berkatalah, inilah anakku. Tiba-tiba Petrus kaget dan Yakobus serta Yohanes dan disentuh oleh Tuhan. Akhirnya mereka seakan gelo. Kenapa kok sedilu menaku ndelok kawontenan sing endah wau. Nah, apa yang disampaikan pada pengkhotbah ataupun bahan khotbah saat ini adalah kesukaan kita pada saat mengalami rasa kebahagiaan, rasa-rasa kelebihan di dalam kecukupan ekonomi kita, sukacita yang berlebih, tetapi tidak pernah berpikir suatu saat kita akan mengalami juga titik yang terendah. Mungkin secara ekonomi kita bertahan dalam kecukupan, tetapi mengalami masalah lain, masalah perjodohan, masalah anak, masalah hubungan kita dengan teman, masalah hubungan kita dengan jemaat yang lain.
Saat ini kita diajak bahwasanya selalu untuk bisa berubah, bukan berubah seperti kupu-kupu. Nek kupu-kupu ini sama sudah ketetapan Tuhan. Misalkan kupu-kupu bisa meminta kepada Tuhan, Gusti aku mendingan dadi kepompong ben gak usah dadi kupu-kupu mikir golek pangan, gitu. Mikir nglairke neteske ndok, engko dioyak wong, dicekel. Kan ngoten. Tidak. Kita tidak bisa melihat seperti itu. Tetapi Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bersyukur dan selalu berusaha lebih baik. Saat ini sebelum Prapaskah kita diingatkan, kita sebagai manusia yang memiliki akal budi untuk tidak berkenan disamakan dengan hewan atau kupu-kupu atau ulat tadi. Tapi kita menjadi manusia untuk berusaha untuk lebih baik. Ketika tadi memasuki jurusan tuko kerupak menika kathah napa niku alat panen napa namine niku kombi nggih. Merek kombi itu untuk pemotong panen. Wah, tiang biasanya pun modal panen berlimpah niku mesti seneng nggih to, syukuran. Nek iso nek jaman riyen nanggap gedhen. Tayub, wayang kulit, 7 dina 7 bengi, rak ngoten ta? Nah, nek rumen ngoten. Tetapi tidak ingat pada apakah itu benar di hadapan Tuhan. Oke, boleh kita mengadakan pesta, memberikan rezeki kita kepada saudara-saudara kita yang lain, tetapi tidak terus terlalu. Jadi sampai 7 hari, 3 hari melakukan pesta. Kita harus menyisihkan sebagian panen kita untuk bertahan bagaimana saat-saat saudara kita membutuhkan. Bagaimana tiba-tiba ada hama penyakit yang datang, akhirnya kita punya persediaan beras, persediaan gabah nek rumiyin niku dateng lumbung-lumbung awake dhewe utawa gledhek. Nah, inilah yang diharapkan oleh Tuhan. Di dalam peristiwa transfigurasi Tuhan menunjukkan keilahiannya bahwa benar-benar menjadi Yesus adalah Allah sendiri. Itu adalah dari bentuk mengingatkan kepada kita. Karena sebelum Tuhan Yesus kembali menjadi wujud manusia tadi disebutkan, jangan katakan kepada orang lain setelah apa yang kamu lihat sebelum saya bangkit dari kematian. Artosipun nomor apa? Peristiwa Tuhan Yesus sebelum disiksa, disalibkan, dikuburkan dan bangkit adalah bentuk dari kesenangan Tuhan kepada manusia, kesetiaan Tuhan kepada manusia. Karena Tuhan Yesus mati sengsara bukan karena kesalahan Tuhan Yesus, tetapi karena dosa-dosa kita. Karena dosane jenengan kalih kula, Gusti Yesus peduli karena kesenangannya, karena menyintai kita semua. Semoga di dalam peristiwa transfigurasi ini kita punya komitmen untuk selalu berubah. Kita meninggalkan kehidupan yang lama. Kita akan menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih benar, dan kita akan mendapat hikmat. Ketika kita masih muda di usia produktif 30-40 tahun, kita semangat bekerja, diajak ke sana ke sini oleh teman, yang penting untuk hasil rakitan itu halal atau haram katanya. Tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak peduli, yang penting dapat. Tetapi Tuhan tidak menginginkan itu. Kalau tasih ilmu waktu mencoba kepengin kuliah gitu,
kepingin nyungkupi karena tiang sepuh kula mboten ngertos, kula kepingin pun sempat satu semester. Terus diajak teman-teman untuk bisa mendapatkan rezeki yang lebih. Kula dijak dikenalke dateng daerah pundi menika? Keratenan nika produk arak nih napa? Plumpungan gitu. Akhirnya saya berjualan arak ke Semarang. Tetapi itu tidak akan menjadi berkat bagi saya. Begitu proses kehidupan berlangsung dan saya berkeluarga, Tuhan, begitu jeleknya kehidupan saya di mata-Mu ya Tuhan. Tapi saya ingin berubah, bahwa kehidupan harus berlanjut dan harus berubah lebih baik. Kados sing kula aturke wau dumateng panjenengan sedaya. Kula mboten nyangka menawi saged tetep wonten ing mimbar menika. Saksi Mas Ayub, Bu Siti dan Mas Saidi. Saya masih gagah perkasa, tapi begitu sampai di rumah enggak punya daya sama sekali. Tetapi hanya berdoa, Tuhan berilah kekuatan. Saya memiliki tanggung jawab yang berat. Saya Tuhan berilah hikmat-Mu, berilah kekuatan untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu besok pagi. Rasanya sudah bingung, enggak mungkin saya menghubungi rekan-rekan majelis atau pengkhotbah untuk menggantikan saya. Sangat tidak etis. Tetapi puji Tuhan, saya tidak merasakan bangun tidur, saya tidak merasakan apa-apa dalam arti kados lemes mboten. Bahkan peninggal kula ingkang tengen seminggu yang lalu untuk menjadi majelis pendamping, saya tidak sanggup untuk membaca teks. Karena memang mata saya menika kelilipan berlanjut dan terjadi iritasi. Tapi puji Tuhan, karena saya berdoa, Tuhan berilah kekuatan. Saya ingin berubah Tuhan, hidup saya pakailah kehidupan saya di sisa hidup saya. Amin. Mata saya bening, saestu. Ini suatu mukjizat yang luar biasa. Seminggu yang lalu kula mboten purun dados pendamping untuk membacakan Alkitab ataupun lihat LCD. Mboten ketinggal kula, saestu. Burem sama sekali. Tapi peristiwa yang luar biasa, saya rapat, pulang rapat, masuk angin, dan sampai muntah-muntah, tidak merasakan ngantuk, tidak merasakan lemes, dan bahkan peninggal kula menika tengen kok ical sakitipun. Saestu menika. Kula wingi menika Mbah Sajam niku ketingalipun nek teng gereja menika ketingal di umur 33 tahun niku. Karena burem gitu, mboten ngertos. Betul-betul tidak kelihatan, tapi puji Tuhan karena sakit Tuhan memberikan hikmat kepada saya, kesembuhan, dan saya diberi kekuatan. Kiranya peristiwa transfigurasi menika dinten menika menjadikan kita kehidupan lebih baik, menjadikan iman percaya kepada Tuhan bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Tuhan Yesus akan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus akan menyembuhkan penyakit kita apabila kita berserah. Komitmen untuk selalu berubah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan menghadap Tuhan doa secara pribadi. Nanti kita akan bersama-sama kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami Tuhan, dan kami selalu berserah kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah sumber penghidupan kami, Engkaulah sumber penyembuhan kami. Tuhan, kami akan berdoa yang selalu Kau ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyikan ataupun mengamini firman Tuhan dengan menyanyikan kidung pengutusan dari pelengkap kidung jemaat nomor 239, bait pertama dan kedua. Nanti bait kedua dinyanyikan dengan berdiri. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Kita akan bangkit berdiri. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Pengakuan iman Rasuli, marilah kita meneguhkan iman percaya kita bersama dengan jemaat di masa dulu, kini dan yang akan datang, dengan mengucap secara bersama-sama pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selama-lamanya. Kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian
sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Kembali kita akan tutup ibadah pada siang hari ini dengan pelengkap Kidung Jemaat 239 bait yang ketiga. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku, sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergembar bagai ombak besar. Sejak Yesus di